Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati iman, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci pembuka nikmat-nikmat yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Bila mana kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Dan bila mana kita kufur, maka tidak ada yang lebih pantas atas kekufuran itu kecuali mendapatkan azabnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kecintaannya kepada umatnya begitu dahsyat, begitu erat, sehingga di akhir hayatnya ia masih memikirkan tentang umatnya. Maka selawat kita, ihya'us sunnah kita, menghidupkan sunnah-sunnahnya, meneladani adalah cinta yang begitu besar. Buktinya kepada beliau. Ikhwati iman, ini adalah part 2, bagian kedua dari The Power of Akidah dalam kajian kita Terasis Hikmah di Al-Watan Channel. Saya langsung saja membahas bahwa pada bagian kedua untuk The Power of Akidah ini, saya akan membahas tentang kebahagiaan yang bertauhid dan nestapa bagi yang merupakan pelaku syirik. Ya, jadi kebahagiaan yang bertauhid dan nestapa bagi pelaku syirik. Mereka yang yakin akan keberadaan Allah berikut kekuasaannya, yang di dalam Al-Quran dikatakan dengan Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Maka tugas seorang mukmin adalah beriman, bertakwa, lalu bermujahadah dalam melakukan rangkaian aktivitasnya, melakukan dengan sebaik mungkin, lalu mengakhirinya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan mendapatkan bagian ini. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah atas segala amal usahanya, maka Allah akan cukupkan itu. Dalam penantian setiap takdirnya itu, ia mesti melekatkan pada dinding prasangkanya dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu dalam kehidupan ini banyak tiupan, godaan, ya bisikan, semua itu. Kalau prasangka kita tidak baik, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya akan tidak baik. Karena itu anjuran Allah adalah ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku. Jika hamba tidak yakin akan ampunanku, hamba tidak yakin dengan Rahman dan Rahimku, hambaku tidak yakin dengan pertolonganku, maka itulah yang didapatkan. Maka orang barat itu dalam motivasi mereka tahu persis kekuatan pikiran itu. Maka ada istilah to think is to invite. Memikirkan itu mengundang.
Atau ada kata lain, if you think you can, you can. Apabila Anda memikirkan Anda bisa, maka pasti bisa. Maka pikiran husnuzon itu, terutama kepada Allah, wajib husnuzon yang baik. Agar menjadi kenyataan, karena jaminan Allah. Bagi seorang yang memegang teguh ketauhidan, menjadikan Allah satu-satunya pengkehendak segala gerakan dan penolong dirinya, tidak akan pernah risau dengan apapun yang menimpanya. Bagi mereka, setelah badai yang mengamuk kesana kemari, pasti ada ketenangan setelah itu. Walaupun hancur lebur, tapi setelah itu selesai. Nggak ada badai yang tidak selesai. Setelah hujan turun, maka muncullah pelangi atau hawa yang dingin. Tidak ada seterusnya hujan. Setelah pasang pasti surut. Setelah musim salju akan datang musim semi. Ikhwati iman, selaku seorang mukmin, ya kita sudah pasti diberi kewajiban oleh Allah untuk mentaatinya dan menghindari dosa yang paling besar, yaitu syirik. Syirik ini ada syirik besar, ada syirik kecil. Sekecil-kecilnya syirik tetap mengundang amarah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menguatkan sepak terjang kita untuk menghadapi badai kehidupan, serta modal untuk menebalkan keberanian dan semangat jihad kita. Bila mana kita sudah yakin terlepas dari berbagai macam kesyirikan, hadis ini membuat kita menjadi kuat. Bahkan bisa membuat kita menjadi super. Dan bagi teman-teman yang terbiasa ke dukun, tidak perlu pergi ke dukun. Mencari doa siapa-siapa tidak perlu, bukan tidak perlu, tetapi karena dia sudah tahu jalannya. Sudah tahu jalannya. Ini adalah hadis dari Ibnu Abbas. Beliau bercerita pada suatu ketika beliau berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi berseru kepada beliau begini, "Ya gulam, inni a'allimuka kalimatin. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah." Jadi Nabi berkata kepada beliau, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah. Ihfazillah, jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu." Bagaimana cara kita menjaga Allah? Menjaga hak-haknya sebagai sang Khalik. Sebagai buah reward dari Allah kita menjaganya, maka Nabi mengatakan, "Ihfazillah tajidhu tujahak." Niscaya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapan. Jadi Allah berada di depannya. Untuk apa? Memandunya. Kalau orang sudah ada panduan, mustahil dia akan ke kiri, ke kanan. Dia tergantung yang memandu. Kalau seseorang itu sudah dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan mau melakukan suatu kejahatan, memikirkan saja kadang-kadang tidak ada. Karena dia sudah berada dalam hidayah, sudah ada pada genggaman taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelanjutan hadis ini yang juga luar biasa, yang membuat kita yakin, membuat kita berani yang menghadapi berbagai macam resiko, namun tetap terukur. Wa'lam, kata Nabi, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in
lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Ya, memberikan manfaat ini hampir sama dahsyatnya. Di mana Nabi mengatakan, wa ini jitama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Dan seandainya mereka pun berkumpul, mereka, kata Allah, bukan personal ini, tetapi orang banyak. Dan seandainya orang banyak, kita bisa artikan begitunya, dan seandainya mereka itu, orang banyak itu berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakan kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Di akhir kalimatnya Nabi mengatakan, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir itu pun telah kering. Hadis riwayat Tirmizi. Dikatakan hadis ini adalah hadis yang baik dan benar. Subhanallah, ikhwati iman, begitu dahsyatnya kedekatan kita kepada Allah, maka Allah memberikan perlindungan yang dahsyat pula. Sebuah kisah yang merupakan mata rantai dari hadis ini. Betapa dekatnya seorang hamba Allah yang senantiasa menjaga kesucian dirinya, menjaga semangat tauhidnya, yang menjaga girohnya dalam bertauhid. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Abid Dunya atau Al-Hafiz Abu Bakar, seorang ulama ahli hadis, ahli fikih yang hidup di abad ke-8 di Baghdad. Beliau menceritakan bahwa cerita ini disandarkan kepada Al-Hasan, yaitu cucu dari Rasulullah SAW. Dia menceritakan bahwa di Madinah ketika itu ada orang namanya Abu Mu'allaq. Abu Mu'allaq ini adalah seorang yang alim, seorang yang wara', seorang ulama, waliullah. Dan Allah mengatakan betul ya, bahwa barang siapa yang menyakiti hambaku, waliku, maka dia mengajak perang denganku. Nah, ini bukti dari kedekatan wali, itunya orang yang dekat dengan Allah. Suatu ketika Abu Mu'allaq yang seorang ulama juga seorang pebisnis ini membawa barang dagangannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dalam perjalanannya itu beliau bertemu dengan malam yang gelap gulita di padang Sahara, ya, padang pasir. Tentu tidak ada lampu, tidak ada penerangan, gelap gulita. Tiba-tiba dia dicegat oleh segerombolan penyamun atau begal atau perampok. Maka perampok itu berkata, serahkan seluruh hartamu. Maka Abu Mu'allaq mengatakan, ambillah harta bendaku, tapi tolong jangan bunuh aku. Enggak. Setelah kami mengambil hartamu, kami juga akan membunuhmu. Baik, kalian boleh membunuhku, kata Abu Mu'allaq, tetapi izinkan aku untuk sholat 4 rakaat bertemu terakhir dengan Tuhan. Maka diberi kesempatan Abu Mu'allaq untuk sholat. Nah, pada rakaat terakhir, di sujud terakhir itu, Abu Mu'allaq berdoa. Doa ini bisa kita amalkan, ikhwati iman, karena doa para wali, doa yang ulama, yang Allah jamin bahwa ulama yang baik itu adalah pewaris para nabi. Maka beliau berdoa begini, ya Wadud, wahai yang maha mencintai hamba-hambanya, ya Dzal Arsyil Majid, wahai pemilik arsy yang terhormat, ya Fa'alu lima yurid, wahai pelaksana apa yang engkau kehendaki.
As'aluka bi'izzatika alladhi la yuram. Aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu yang tak berkurang. Wa bimulkika alladhi la yudham. Lewat singgasanamu yang tak terbinasakan. Wa binurika alladhi inda arkani arsyik. Dan atas cahayamu yang menyinari sendi-sendi singgasanamu. Antakfiyani syarra hadzal lissa ya mugiz agisni. Hendaklah engkau jauhkan keburukan begal ini, pencuri ini, wahai penolong, tolonglah hambamu. Doa ini dibaca oleh Abu Mu'allaq 3 kali di dalam sujud terakhirnya. Setelah ia membaca itu, tiba-tiba ada seorang dengan kuda tombak terhunus. Dan begal itu sebenarnya juga sudah siap, tapi segala satu sudah terlambat. Maka sosok misterius dengan kudanya itu maju kemudian menusuk, menembus jantungnya para begal itu. Ada yang mengatakan mereka terputus lehernya. Ada yang mengatakan tertusuk. Apakah ini menunjukkan mereka banyak? Wallahu a'lam. Abu Mu'allaq penasaran bertanya kepada sosok misterius itu. Dijawab bahwa ia adalah malaikat langit keempat yang mendengar doanya di langit. Karena doanya itu ya tidak bisa bagi dirinya untuk menahan, untuk menolongnya. Maka dia minta Allah izin untuk menolong Abu Mu'allaq. Dan inilah yang terjadi. Ikhwati iman, jika ingin doa-doa kita, rintihan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu syaratnya adalah kita membersihkan diri kita dari kesyirikan yang ada di muka bumi ini. Baik zahir maupun batin, baik besar maupun kecil yang berupa riya, sum'ah, sombong. Semuanya adalah bagian dari kesyirikan-syirikan kecil. Tapi kalau itu dibiarkan, maka dia akan menjadi besar. Ikhwati iman, ada 3 timbangan untuk mengukur kemurnian tauhid kita. Yang pertama adalah, adakah yang lebih kita takuti selain siksa Allah Subhanahu wa taala? Betapa banyak manusia di dunia ketika dibacakan akan siksa Allah, mereka sudah tidak takut lagi. Para sahabat dulu kalau mendengar ayat-ayat siksa Allah ada yang gemetar. Pernah ada seorang khalifah dinasihati oleh seorang ulama, jatuh tidak sadarkan diri saking takutnya dengan siksa Allah. Tapi hari ini tidak. Hampir tidak kita dengar itu. Yang kedua, adakah yang lebih kita harapkan selain ampunan Allah Subhanahu wa taala, selain ridhonya? Adakah yang kita harapkan? Yang ketiga, adakah yang lebih kita cintai selain cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agamanya? Kalau ada cinta yang lebih besar daripada itu semua, dan jawabannya ya, sungguh telah mulai rusaklah akidah kita. Wajib saat itu juga kita mengucapkan nastaghfirullah wa natubu ilaik. Kami memohon ampun kepadamu ya Rabb. Inilah tobat kami. Ikhwati iman, untuk kajian Teras Hikmah di poin akidah, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi untuk menggambarkan betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana fika wala ubali. Allah Azza wa Jalla berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, sekali lagi, hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Masya Allah. Allah tidak peduli lagi dengan dosa-dosa yang telah lalu, sepanjang tidak ada kesyirikan. Pada poin berikutnya Allah memanggil lagi, Ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka ananis samai thumma astaghfartani
ghafartu lak wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli dengan dosa-dosamu yang telah lalu. Ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ard khatoya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat Tirmizi. Dia berkata, hadis ini hasan sahih. Hadis ini memberikan semangat pertobatan, perubahan bagi kita untuk menjadi lebih baik, sampai dengan ketika waktunya tiba, kita mendapatkan gelar yang tertinggi, gelar yang paling bermanfaat untuk kehidupan setelah dunia, gelar yang menihilkan semua gelar-gelar kehormatan di dunia. Gelar itu adalah husnul khotimah. Semoga kita masuk dalam golongan itu. Barakallahu fikum. Jumpa lagi pada sesi berikutnya, The Power of Akhlak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.